Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zogi Prihandoko yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konsep permintaan dan penawaran. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Farkah Nurul Fintari dan dua rekan saya yaitu Muhammad Hatta dan Salsabila Umi Azhara. Sebelumnya, kita pahami dulu yuk apa itu permintaan dan penawaran. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya penawaran. Penawaran dalam dunia ekonomi sering disebut supply, yang berarti jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama suatu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah, dan begitu pula sebaliknya. 2. Harga barang lain yang terikat. Maksudnya, keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau mengganti dan bersifat komplementer atau tambahan. Misalnya, barang substitusi dari daging sapi adalah daging ayam, ikan, atau tempe. 3. Tingkat pendapatan per kapita. Maksudnya, tingkat pendapatan per kapita di sini dicerminkan dengan daya beli. Makin tingginya tingkat pendapatan daya beli, makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. 4. Selera atau kebiasaan. Maksudnya, walau harga barang itu sama, tetapi minat terhadap barang itu kurang. 5. Jumlah penduduk. Maksudnya, jumlah penduduk memiliki peranan penting pada kegiatan permintaan, dikarenakan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula permintaan. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. Maksudnya, apabila kita memperkirakan harga suatu barang itu naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak lagi guna menghemat di masa yang akan mendatang. 7. Distribusi pendapatan. Maksudnya, jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli akan melemah, sehingga permintaan terhadap barang juga menurun. 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Maksudnya, usaha-usaha yang dilakukan agar permintaan pada suatu barang itu meningkat dengan cara promosi atau pengiklan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya ketenagakerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa mesin, biaya administrasi, serta biaya bunga atas pinjaman modal. Sedangkan teknologi adalah penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya, otomatisasi produksi atau penggunaan robot. Jika diterapkan, akan mengakibatkan biaya produksi menjadi lebih rendah, sehingga dengan penerapan tersebut akan meningkatkan suatu penawaran. Kedua, jumlah penjual. Jumlah penjual sudah sangat jelas memiliki dampak bagi penawaran, dikarenakan semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Contohnya, dalam suatu pasar tradisional terdapat si A penjual ikan asin dengan harga Rp10, sedangkan di penjual B, ikan asin menjual dagangannya dengan harga Rp8. Maka dari sini, para pembeli dapat menentukan penawaran harga dengan cara membandingkan harga dengan penjual lain. Ketiga, dugaan tentang masa depan. Faktor ini mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang dari barang tersebut di kemudian hari. Contohnya, jika seseorang penjual baju
menduga bahwa baju akan meningkat di masa depan, maka si penjual tersebut akan mengurangi penawaran harga baju pada saat ini yang mengakibatkan penawaran akan berkurang. Keempat, kondisi alam. Kondisi alam sangat mempengaruhi proses penawaran dikarenakan apabila kondisi alam tidak menentu, seperti halnya terjadi banjir, tanah longsor, gunung meletus, bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang berkurang. Contohnya, hasil pertanian. Apabila di daerah terawas yang notabene tempat penghasil pertanian, pada saat kondisi alam bersahabat, penawaran akan hasil tani dari terawas akan meningkat. Begitu sebaliknya, apabila kondisi alam di terawas tidak bersahabat, maka penawaran hasil tani akan berkurang. C. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dalam hukum permintaan ini, jumlah barang yang diminta akan berbanding terbalik dengan tingkat harga barang. Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Hal ini dikarenakan naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan. Naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya jauh lebih murah dari harga tersebut. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. D. Pelaku kegiatan ekonomi dan perannya dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan atau organisasi atau pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi. Sedangkan pelaku ekonomi dua sektor atau disebut juga dengan perekonomian sederhana adalah kegiatan ekonomi yang hanya ada dua pelaku kegiatan ekonomi diantaranya. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga keluarga, misalnya barang pokok seperti makanan, air, dan listrik, dan juga sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen sebagai pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan meliputi produksi, konsumsi, distribusi. Maksudnya, perusahaan bisa berperan sebagai produsen, di mana perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi. Perusahaan juga dapat berperan sebagai konsumen, ialah dengan melakukan kegiatan konsumsi seperti pengadaan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok produksi. Selanjutnya adalah harga pasar dalam permintaan dan penawaran. Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya. Tidak setiap barang memiliki harga, hanya barang ekonomi sajalah yang memiliki harga, sebab untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan atau kejarangan. Sehingga barang itu memiliki harga karena barang itu di satu pihak berguna dan di pihak lain barang itu jumlahnya terbatas atau langka. Sesuai dengan istilahnya disebut hanya keseimbangan, sebab pada harga tersebut akan terjadi keseimbangan antara jumlah barang yang diminta atau dibeli dengan barang yang ditawarkan atau dijual. Hanya keseimbangan itu terjadi karena adanya interaksi antara pembeli dengan mengadakan permintaan dan penjual dengan mengadakan penawaran di pasar. Harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga
yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita dapat menggabungkan tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan pasar dapat ditentukan dengan menggabungkan kurv permintaan dan kurv penawaran menjadi kurv permintaan dan penawaran. Keadaan keseimbangan dapat pula ditentukan secara matematik, yaitu dengan memecahkan permasalahan permintaan dan persamaan penawaran secara serentak atau simultan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep permintaan dan penawaran. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.